Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Saatnya Anda menyimak klinik bimbingan konseling, persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Radio Edukasi BPGTK DIY cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat sore Insan Edukasi dan sahabat BPGTK DIY. Senang sekali ya di kesempatan sore hari ini saya Yuda Widyasena bisa kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam program Klinik Bimbingan Konseling. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgtkdiy.kemendikdasmen.go.id/radio edukasi. Dan acara ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube BPGTK DIY. Baik, 1 jam saya akan menemani nanti kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251. Dan Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi, spasi pertanyaannya. Nah, pastinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul nanti akan saya bacakan satu persatu. Baik, Insan Edukasi dan sahabat BPGTK DIY, kali ini Klinik Bimbingan Konseling menghadirkan Bapak Joko Purnomo MT selaku Widya Iswara Ahli Madya BPGTK DIY, yang mana nanti kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu kiat menumbuhkan resiliensi pada murid. Wah, satu topik yang sungguh luar biasa ya. Dan pada kesempatan sore hari ini Pak Joko Purnomo sudah hadir bersama saya di studio Radio Edukasi. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Pak Joko Purnomo. Selamat sore Mas Yuda. Apa kabar ini? Alhamdulillah, Sehat ya? baik, sehat Mas Yuda. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi BPGTK DIY, dan kali ini kita ada di program Klinik Bimbingan Konseling, yang mana nanti kita akan menemani Insan Edukasi dan juga sahabat BPGTK DIY selama kurang lebih 1 jam ya Pak ya. Sambil kita santai ya, tapi fokus gitu kan ya. Iya. Dan yang pasti ini kita acara ini disiarkan juga melalui kanal YouTube BPGTK DIY. Jadi kita bisa disaksikan oleh banyak orang gitu kan. Oke, gimana aktivitas hari ini? Alhamdulillah lumayan ya. Semuanya lancar? Lancar, alhamdulillah Mas Yuda. Dengan berbagai kesibukan itu ya. Iya. Dan masih sempat juga untuk hadir di Klinik Bimbingan Konseling di sore hari ini. Oke, nah Insan Edukasi juga pastinya penasaran sih ya, siapa sih Bapak Joko Purnomo? Untuk itu saya kasih kesempatan Pak Joko Purnomo untuk memperkenalkan diri ke Insan Edukasi dan sahabat BPGTK DIY. Silakan Pak Joko, kameranya di sana. Oke, baik, terima kasih Mas Yuda. Baik, Bapak Ibu Insan Edukasi dan sahabat BPGTK DIY. Izin perkenalkan diri, saya Joko Purnomo dari BPGTK DIY. Kemudian saya di sini sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Nah, di kesempatan ini diberi kesempatan yang berharga oleh Mas Yuda untuk bisa menyampaikan materi tentang resiliensi gitu ya. Oke, dan ini materi ini juga sangat ini penting sekali ya Pak ya, betul kan ya? Iya, betul sekali. Karena apalagi kita sekarang ini generasi Z ya, Alpha gitu kan, jadi ada sedikit masalah saja sudah down dan lain sebagainya gitu kan, betul nggak sih? Betul ya. Oke. Nah, Insan Edukasi itu tadi ya kita sudah berkenalan dengan narasumber kita Bapak Joko Purnomo MT selaku Widya Iswara Ahli Madya BPGTK DIY yang kali ini kita hadirkan. Nah, Pak Joko, bahwasan kita tahu dunia pendidikan hari ini itu penuh dengan tantangan gitu kan ya. Murid tidak hanya diuji dengan pelajaran, tapi juga dengan tekanan sosial, kemudian kompetisi, bahkan komentar tajam di media digital. Nah, lantas bagaimana ya agar mereka tidak mudah menyerah, tapi tetap bisa bangkit, belajar, dan tumbuh?
Nah, untuk itu di kesempatan klinik bimbingan konseling kali ini kita bersama dengan Bapak Joko Purnomo, Widya Iswara BPGT KDI yang nanti akan membahas terkait dengan giat menumbuhkan resiliensi bagi murid. Oke. Nah, kenapa ini penting, Pak Joko? Ya, Mas Yuda dan Bapak Ibu sekalian insan edukasi dan sahabat BPGT KDI. Ya, resiliensi ini penting gitu ya. Nah, kenapa ya kita melihat berbagai fenomena yang ada ya. Kalau kita lihat baca di media itu kadang-kadang ikut prihatin gitu Iya, ya. betul. Misalnya ada anak SMP yang diambil HP-nya saja Langsung bunuh sampai diri bunuh ya. diri Waduh, gitu itu ya. kan miris sekali Iya, gitu kan ya. betul. Ada yang diputus pacarnya, nah Langsung down. gitu ya. Ya, fenomena-fenomena banyak yang perlu kita sikapi supaya bagaimana nanti murid itu bisa tumbuh resiliensinya gitu ya. Ya. Jadi resiliensi itu apa sih? Iya. Bapak Ibu insan edukasi dan sahabat BPGT KDI ya. Jadi resiliensi itu merupakan suatu kemampuan untuk bangkit kembali gitu ya dari kesulitan. Jadi bukan sekedar soal kuat atau tidak menyerah gitu ya, tapi merupakan suatu kombinasi dari kecerdasan emosional, daya adaptasi dan makna hidup gitu ya. Nah, misalnya ada murid yang baru gagal ujian gitu ya. Nah, murid yang tidak resilient ini akan berkata, wah saya memang bodoh ini, saya memang nggak bisa gitu ya. Nah, belajar juga percuma mungkin akan berkata begitu ya. Tapi murid yang resilient ini akan berpikir, ini saya memang jelek gitu ya. Tapi saya tahu bahwa ada kesalahan yang saya lakukan di situ dan saya akan perbaiki gitu ya. Nah, nanti di situ akan ada perbedaan bahwa murid yang resilient itu akan mengetahui cara mereka memaknai suatu kegagalan. Gitu ya. Oke, jadi kalau bisa saya katakan bahwasanya resiliensi itu seperti otot mental yang bisa dilatih, Pak Joko ya, betul nggak sih? Iya betul jadi. Jadi kalau kita lihat otot itu kan perlu latihan, perlu dilatih rutin gitu ya. Perlu dikasih beban tertentu gitu ya supaya otot itu menjadi kuat gitu ya. Jadi resilient itu bukan bawaan ya, bukan bawaan lahir itu, tetapi perlu dilatih, perlu ditumbuhkan. Nah, ini yang menjadi masalah itu kadang-kadang murid atau anak itu tidak cukup ruang untuk latihan tersebut. Nah gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang tua atau guru ingin melindungi mereka dari kegagalan gitu ya. Nah, mereka terlalu cepat ditolong. Gitu ya. Nah itu sebenarnya ada satu yang hilang di situ ya. Apa itu yang hilang? Bahwa kita nggak sadar itu mengambil kesempatan mereka untuk belajar. Belajar melatih resiliensi itu sendiri. Gitu ya. Yang perlu seharusnya itu memang perlu ditumbuhkan. Nah, perlu dilatih, perlu ditumbuhkan gitu ya. Sehingga akan terbiasa ya, betul, Pak ya. Betul. Sehingga ketika menghadapi suatu tantangan yang tidak disukai atau tidak sesuai harapan itu menjadi lebih kuat, siap gitu ya. Iya, betul. Oke, wah ini menarik sekali Pak Joko. Nah, bisa dijelaskan lebih dalam nih terkait dengan resiliensi itu sendiri. Iya, jadi di dalam dunia psikologi ini bahwa anak itu perlu pengalaman untuk mengatasi frustasi yang kecil itu ya. Untuk apa? Supaya nanti ke depannya ketika menghadapi suatu tantangan atau tekanan yang besar di masa yang akan datang, itu mampu untuk bertahan hidup, gitu ya. Mampu untuk bertahan menghadapi hal seperti itu. Nah, kalau semua masalah itu diselesaikan oleh orang dewasa, ini anak akan tumbuh dengan mental yang dalam tanda petik fragile gitu ya. Fragile, ya. Rapuh gitu ya. Mudah stres. Dan sulit menghadapi kritikan gitu ya. Nah, mungkin kita bisa mengenang kembali ya Mas Yuda ya. Pengalaman pribadi kita mungkin. Mungkin pernah gagal ya kita Mas Yuda ya. Iya, pernah. Pernah mungkin diabaikan orang mungkin gitu ya. Tapi kita
bisa bangkit kembali. Kita bisa Iya. bangkit kembali. Nah, karena apa? Karena itulah lahir resiliensi tadi. Jadi setelah melewati kegagalan, kesulitan, kemudian kita bisa damai dengan masa lalu kita, bisa lebih mampu untuk menemukan resiliensi nanti pada murid kita, gitu ya. Ya, jadi pada intinya sih kita harus bisa damai ya Pak ya dengan apa yang Ya, sudah terjadi itu ya. betul. Dari kegagalan-kegagalan yang kita alami itu menjadi suatu pelajaran untuk menumbuhkan mental daya Mental, tahan. daya lenting tadi ya, daya Iya, mental yang kuat itu ya. resilient tadi daya. Oke. Nah, jadi resiliensi bukan hanya kemampuan murid ya, tapi juga perjalanan reflektif bagi guru juga ya Pak ya? Betul sekali. Seperti apa ini? Iya. Jadi guru nanti yang tidak selesai dengan menjadi pendamping yang menenangkan, gitu ya, nggak punya ketenangan batin, nah itu akan sulit untuk menjadi pendamping bagi murid, gitu ya. Tapi guru yang punya ketenangan batin, punya empati, bisa berdamai dengan masa lalunya, nah ini akan bisa menularkan pada murid-muridnya, gitu ya. Nah, resiliensi itu kalau diibaratkan seperti api yang kecil, gitu ya. Jadi itu tidak bisa diajarkan lewat ceramah saja, tetapi perlu diajarkan atau ditularkan lewat keteladanan, lewat contoh, gitu ya. Oke, jadi tidak hanya sekedar ceramah-ceramah saja di kelas ataupun di Iya, mana ya, kamu tidak iya, boleh ini, tidak boleh ini dan lain sebagainya iya, gitu ya. Tapi harus guru juga harus memberikan contoh teladan iya, ya iya. Pak ya. Jadi guru menjadi role model, gitu ya. Mhm, mhm, Jadi sehingga nanti anak bisa tahu tidak hanya sekedar mendapat cerita, tapi tahu mhm, tentang resiliensi itu sendiri. Oh, mhm. seperti itu sih resiliensi itu, gitu ya. Mhm. Sehingga guru yang mengalami itu bisa berdamai dengan masa lalunya tadi, bisa Iya, tenang. Nah, heeh, itu lebih mudah menularkan kepada resiliensi itu pada kepada muridnya. murid-muridnya gitu ya. Iya, Jadi ini pengalaman pribadi gitu kan ya, jadi iya, yang, pernah dialami oleh guru dan guru bisa bangkit dari, iya, masalah itu gitu kan betul. ya. Sehingga ini nanti bisa menjadi contoh teladan bagi Iya, para muridnya gitu, iya, bahwasanya, "Oh saya bisa menghadapinya," gitu kan iya, ya. iya. Oke, luar biasa. Dan ini Pak, saya pernah mendengar istilah growth mindset. Bisakah Bapak jelaskan tentang hal ini dan apakah ada hubungannya antara resiliensi dengan growth mindset itu sendiri? Iya, Mas Yuda dan insan edukasi BPGT-KDI dimanapun berada ya. Jadi growth mindset ini memang sering kita dengar ya. Growth mindset itu cara berpikir atau kalau bahasa Indonesia kan berpikir Berpikir bertumbuh, bertumbuh gitu ya, ya, heeh, growth iya, mindset. Jadi mhm, kemampuan itu bisa dikembangkan. mhm, mhm, Berpikir bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan, bukan mhm, bawaan lahir, gitu ya. iya, Jadi lawan dari growth mindset adalah fixed mindset. iya, iya, Pikirannya fix ya, jadi menilai bahwa kemampuan itu ya bawaan, gitu ya, mhm, tidak bisa dikembangkan. Kalau mhm, gagal ya sudah gagal, mhm, itu fixed mhm, mindset. mhm, Nah, kalau misalnya ada 2 murid, yang satu berkata atau bilang, "Saya itu memang bodoh di matematik, saya gagal." mhm, Nah, itu berarti ini fake mindset ya, merasa, mhm. "Ya sudah saya memang bodoh di situ," gitu. Terus nggak mau Nggak ngapa-ngapain mau gitu ya? ngapain ya. "Toh nanti saya belajar juga nggak bisa," nah itu fake Heeh. mindset itu. Oh ya, mhm, Nah, ada murid B yang bilang gini, "Saya memang gagal di ujian matematik ini," gitu ya, mhm, "tapi saya tahu saya melakukan kesalahan di sini-sini mhm, dan saya akan bisa memperbaiki itu." mhm, Nah, mhm, itu growth mindset. mhm, Jadi ini walaupun gagal tapi bisa memberikan pelajaran pada mhm. murid itu bahwa kegagalan itu bukan Bukan kelemahannya, kelemahannya ya. tetapi sesuatu hal yang bisa diperbaiki di kemudian Mhm. hari, gitu. Jadi di sini ada rasa optimisme yang tinggi bahwasanya nanti akan bisa merubah gitu ya, Pak, ya? Iya, betul, Betul kan betul, ya? betul, ya. Jadi tidak hanya langsung menyerah seperti yang fixed mindset tadi gitu Iya, ya? betul. Mhm, Jadi yang growth mindset ini punya optimisme mhm, bahwa ke depan itu bisa saya perbaiki, saya bisa mhm. menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Oke, jadi jelas sekali ya. Jadi ini perbedaannya ya, Pak, ya, antara yang Iya, fixed mindset dengan yang growth growth mindset mindset, ya. iya. Oke, lantas bagaimana nih, kita bisa menanamkan growth mindset itu, di dalam kelas kita, Pak? Misalnya kita sebagai seorang guru gitu kan ya, gimana Iya, nih? iya. Kita bisa menanamkan growth mindset ini ya di dalam
kelas kita, kalau Mhm. misalnya kita sebagai seorang guru gitu ya. Iya. Nah, beberapa langkah yang mungkin kita bisa lakukan. Mhm. Jadi mungkin yang pertama kita mengubah narasi ya. Mengubah narasi, Merubah narasi. iya narasi kita, Oke. apa yang kita sampaikan gitu ya. Mhm. Mengubah narasi kita dari hasil ke proses. Dari hasil ke Jadi proses narasi ya. kita bukan ke hasilnya tapi lebih ke prosesnya. Mhm. Gimana misalnya? Misalnya narasi kita dulu yang, oh kamu pintar gitu. Mhm. Nah, itu kita ubah menjadi kamu tekun belajar. Nah, Mhm. jadi tekun belajar itu kan proses ya. Nah, jadi kamu pintar itu yang hasilnya kita ubah menjadi kamu tekun belajar gitu ya. Nah, kata-kata ini akan memperkuat otak murid untuk menghargai prosesnya, gitu Proses ya. ya. Menghargai usahanya, gitu ya. Tidak semata-mata di hasil, tapi usaha Mhm. itu dihargai, gitu ya. Itu yang pertama, mengubah narasi dari hasil ke proses. Mhm. Kemudian yang kedua, memberi ruang untuk kesalahan, gitu ya. Memberi ruang untuk kesalahan. Iya, Seperti apa ini? ya. Jadi kita misalnya di setiap akhir minggu kita anak-anak itu bisa kita kumpulkan menjadi membuat satu kegiatan. Kita apa sih kesalahan-kesalahan kita yang mungkin paling lucu, paling konyol yang pernah kita lakukan di situ ya. Nah, kemudian kita di situ bisa saling belajar dan mungkin bisa senang ketawa bareng-bareng Iya. mengingat kelucuan kita, kekonyolan kita dalam membuat kesalahan Iya, gitu ya. heeh. Nah, ini pesannya apa nih pesannya? Mhm. Pesannya bahwa kesalahan itu adalah bagian dari belajar itu sendiri. Oke. Bahwa kita tidak takut membuat kesalahan, Mhm. karena kesalahan itu adalah proses dari bagian proses Proses belajar belajar itu kita. sendiri gitu Iya, ya. Mhm. itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kita mengajarkan tentang neuroplastisitas Oke, gitu ya. neuroplastisitas Iya, ya. jadi Oke. kadang kalau kita bilang ke murid, tahu nggak sih, kalau kamu gagal, Mhm. tetapi kamu tetap mencoba, Mhm. itu otakmu itu sedang membuat jalan baru gitu ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang baru itu sebenarnya kan mengkoneksikan apa yang ada di otak Iya kita gitu iya. ya. Jadi nanti mereka akan tahu bahwa setiap kegagalan itu sebenarnya adalah jalan untuk membuat mereka semakin lama Semakin semakin pintar. pintar gitu ya, Ya, semakin, berpikirnya akan semakin apa ya, ya semakin semakin tumbuh, baik tumbuh semakin ya, baik karena gitu akan ya. ada koneksi-koneksi baru dari Oke. pengalaman itu gitu ya. Wah, ini keren sekali nih Pak Joko, jadi ada dasar biologisnya juga ya di sini ya? Iya, dari beberapa yang saya dengar dari Mhm. kedokteran itu ya, Heeh. bahwa setiap usaha, bahkan yang gagal itu akan mengkoneksikan otak tadi, Mhm. koneksi saraf ya. Mhm. Nah, ketika guru memberikan dukungan pada Mhm. anak itu ya, kepada murid, ini ada hormon dopamin yang meningkat, itu yang akan membantu murid merasa termotivasi untuk mencoba lagi gitu ya. Mhm. Jadi misalnya ketika guru berkata, "Tidak apa-apa kamu gagal saat ini," gitu. "Ayo kita coba lagi," gitu ya. Nah, ini bukan sekedar kalimat Motivasi, motivasi heeh. gitu ya, tapi akan mengubah otak menjadi lebih kuat lagi. Ya Mhm. mungkin bisa kita berikan contoh-contoh kalau di masa Heeh, kecil gitu misalnya ya. heeh, ya. Anak kecil itu ketika belajar naik sepeda pasti jatuh. Iya, Kalau betul. nggak mau mencoba lagi ya nggak akan bisa Nggak akan gitu ya. bisa ya. Nah sehingga ketika jatuh belajar, tetap coba lagi, jatuh coba lagi, Mhm. nanti sampai Pada akhirnya akhirnya akan bisa ya, bisa heeh, naik sepeda naik gitu ya. sepeda ya, itu satu Iya, kebanggaan juga ya. satu satu contoh real yang, Heeh, mudah dipahami anak ya, oh betul. ketika kecil mungkin sering melihat anak belajar Mhm. sepeda jatuh, Mhm. coba lagi, jatuh, coba lagi, Mhm. akhirnya bisa. Mhm. Seperti anak kecil ketika jalan jatuh, enggak menyerah. Kalau menyerah sudah enggak bisa jalan gitu ya. Ketika Heeh, dan nggak akan jalan sampai. iya, ketika mencoba jalan jatuh, coba lagi. Mhm. Jatuh lagi, coba Jatuh lagi lagi, ya. Iya. coba lagi, pada Akhirnya akhirnya bisa jalan. bisa Ya. naik sepeda Iya, ya, bisa naik sepeda, bisa bisa jalan gitu jalan. kan. Nah, itu Mhm. contoh-contoh real yang bisa
kita lihat supaya bisa mudah dipahami Mudah anak dipahami gitu ya. Oke, wah luar biasa sekali ya. Oke, Insinyur Kasih dan juga sahabat BBGTKDI, kita, masih akan seru ngobrol bersama dengan Bapak Joko Purnomo, yang mana kita kali ini membahas tentang giat menumbuhkan resiliensi pada murid melalui program Klinik Bimbingan Konseling Radio Edukasi. Nah, Pak Joko kita akan jeda dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi selepas selingan berikut. Tetap di sini di Klinik Bimbingan Konseling hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jujur, mereka hebat, bersama murid melangkah tepat, Jujur, mereka hebat, jujur dan akan ku ingat. Sebuah terobosan strategis akan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung Asta Cita dan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Terobosan strategis ini diwujudkan dalam sebuah cetak biru transformasi digital melalui Rumah Pendidikan. Sebuah peta jalan strategis dan layanan digital terintegrasi untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Rumah Pendidikan adalah super aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam ekosistem pendidikan dan mendorong partisipasi semesta melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan sehingga mampu menciptakan ekosistem digital yang efisien, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Rumah Pendidikan hadir sebagai wujud komitmen untuk menciptakan layanan publik yang ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Terdiri dari 8 ruang utama, Rumah Pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Mari bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih maju melalui super aplikasi Rumah Pendidikan dengan kolaborasi, inovasi, dan semangat untuk menciptakan perubahan. Kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Salah satunya adalah 7 adab makan sebagai upaya pembiasaan baik sejak dini. Berikut adalah 7 adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab menghargai makanan. Atas makanan yang disajikan sudah sepatutnya untuk dihargai. Hal ini membiasakan diri untuk mengurangi pemborosan, menumbuhkan rasa bersyukur, dan meningkatkan kesadaran atas nilai hidangan yang tersedia. Adab tidak berbicara saat makan. Dalam aktivitas makan sudah sebaiknya dilakukan dengan kesadaran penuh. Makan dilakukan dengan tertib dan tenang. Tidak berbicara saat makan akan membantu terhindar dari bahaya tersedak. Tidak berbicara saat makan juga menunjukkan nilai kesopanan pada orang lain. Adab mengunyah dengan tenang dan tidak terburu-buru. Dengan cara seperti ini, makanan akan dinikmati dengan lebih maksimal. Hal ini juga mampu memberikan waktu bagi tubuh untuk mengirimkan sinyal kenyang ke otak sehingga dapat menjaga berat badan. Kunyahan yang tidak tergesa-gesa juga dapat mencegah masuknya partikel makanan yang belum lumat ke dalam tubuh dan berpotensi buruk bagi kesehatan. Adab mengucapkan doa atau pujian setelah makan. Dengan mengucapkan doa setelah makan, menunjukkan adanya rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Diharapkan juga agar asupan yang masuk ke dalam tubuh dapat memberikan energi positif bagi kehidupan. 7 adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Mari biasakan lakukan 7 adab makan dalam kehidupan sehari-hari. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Oke, masih di Radio Edukasi BPGTK DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali di program Klinik Bimbingan Konseling dan masih bersama dengan Bapak Joko Purnomo MT, Widya Iswara Ahli Madya BPGTK DIY yang kita hadirkan. Dan kali ini masih membahas tentang kiat menumbuhkan resiliensi pada murid. Baik, Edukasi dalam rangka mendukung layanan publik, fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran radio edukasi BPGTK DIY secara lebih optimal dan berkelanjutan, kami mohon sahabat BPGTK DIY dan Insight Edukasi untuk mengisi form melalui tautan STTID buku tamu radio edukasi. Nah, data pribadi yang sudah dituliskan tidak akan kami sebarluaskan ke publik dan tidak akan kita kirimkan ke pihak yang ketiga. Terima kasih atas partisipasinya.
Baik, apa kabar juga untuk Insan Edukasi dan juga sahabat BBGTKDI yang kali ini baru saja bergabung, baik itu melalui streaming di Radio Edukasi dan juga yang baru saja menyaksikan melalui kanal YouTube BBGTKDI. Kita masih di program Klinik Bimbingan Konseling kan nanti kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Barat dan masih menampilkan Bapak Joko Purnomo MT, Widya Iswara Ahli Madya BBGTKDI dan topiknya masih tetap yang menarik yaitu giat menumbuhkan resiliensi pada murid. Oke Pak Joko, sekarang kita langsung saja masuk ke hal yang sangat praktis gitu ya. Lantas bagaimana sih guru bisa membantu murid untuk menumbuhkan resiliensi itu sendiri di kelas? Ya, Mas Yuda dan Insan Edukasi BPGTK-DIY. Ada 4 strategi utama ya. Kalau kita lihat di prinsip jurus 3 BK Hebat, kita kan punya 7 jurus BK Hebat. Iya, ya. betul. Nah, di jurus 3 ini ada 4 strategi utama yang bisa kita lakukan ya. Bagaimana menumbuhkan resiliensi gitu ya. Oke. Nah, yang pertama membangun relasi yang aman dan empatik gitu ya. Jadi resiliensi ini tumbuh dari keamanan emosional. Yeah. Guru yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, gitu ya. Menciptakan ruang yang aman bagi murid, gitu ya. Oke. Jadi kadang satu kalimat yang lembut dari guru ini bisa mengubah hidup murid, gitu ya. Jadi saya pernah menemukan siswa itu berkata, saya hampir menyerah, gitu ya. Yeah. Tapi Pak Guru bilang, kamu tetap berharga meskipun nilaimu turun, gitu ya. Nah, itu akan menjadi jangkar emosional bagi anak tersebut, gitu ya. Itu yang pertama ya. Yeah. Kemudian yang kedua, gunakan pendekatan reflektif saat murid gagal, gitu ya. Jadi jangan langsung menasihati murid ketika gagal ya. Tapi ajaklah mereka untuk melakukan refleksi. Jadi misalnya, apa yang kamu rasakan, gitu ya. Kemudian bagian mana yang paling sulit, apa yang bisa kamu lakukan di lain hari yang. Nah, itu nanti akan membuat murid berpikir ya. Refleksi ini akan membuat murid untuk berpikir, tidak menyalahkan dirinya. Yeah. Nah, jadi itu. Yang kedua adalah gunakan pendekatan reflektif saat murid gagal. Kemudian yang ketiga, latih dengan tantangan kecil dan realistis. Jadi misalnya ada tugas-tugas yang besar dipecah-pecah menjadi tugas-tugas yang kecil gitu ya. Ya, jadi bertahap. Nah, nanti setiap keberhasilan yang kecil-kecil itu di bagian tahap-tahapan itu ada keberhasilan kecil itu diberikan apresiasi gitu ya. Setiap keberhasilan yang dilakukan diapresiasi. Setiap keberhasilan diapresiasi gitu ya. Nah, dengan begitu nanti murid akan belajar menikmati proses gitu ya. Jadi murid tidak sekedar mengejar nilai hasil itu ya, tapi menikmati prosesnya. Gitu ya. Yang kedua itu. Jadi yang ketiga ya, jadi latih dengan tantangan kecil dan realistis. Kemudian yang keempat, gunakan model burger untuk umpan balik. Nah, model burger ini gimana? Jadi dimulai dengan diberi apresiasi dulu. Ya. Jadi pertama kita berikan apresiasi, kemudian lanjut yang kedua baru berikutnya diberikan koreksi yang spesifik. Nah, nanti lalu yang ketiga tutup dengan harapan positif gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau kamu sudah berani tampil, itu keren. Nah, itu kan apresiasi dulu ya. Apresiasi dulu. Kamu sudah berani tampil, itu keren. Kamu sudah berani tampil itu udah keren banget gitu ya. Iya, betul. Jadi akan merasa senang gitu ya. Nah, yang kedua baru masuk ke koreksi yang spesifik. Gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi sudah diberi apresiasi, kamu sudah berani tampil, itu keren sekali gitu ya. Nah, berikan kemudian baru diberikan koreksi yang spesifik. Coba nanti soalnya lebih jelas lagi ya. Nah, itu nanti mungkin supaya murid tahu, oh kekurangannya di sini perlu diperbaiki di situ gitu ya. Nah, baru yang ketiga nanti tutup dengan harapan yang positif. Misalnya, Bapak yakin kamu bisa menjadi pembicara yang hebat. Gitu ya. Jadi
harapan yang positif gitu ya. Jadi ini bisa lebih menguatkan gitu ya. Iya, betul. Jadi, Iya kan, awalnya kita kan berikan apresiasi, ya, kemudian, sedikit ada sedikit koreksi gitu ya. ya, Terus kemudian sebagai gongnya kita bisa memberikan apa istilahnya, harapan-harapan kita yang harapan-harapan positif yang ke positif itu ya, depannya gitu ya. dan ini akan lebih menguatkan gitu ya. Iya, betul. Dia akan apa ya, terpantik ya istilahnya ya gitu kan ya? Atau Iya, apa istilahnya? Semakin ya, termotivasi gitu kan ya? termotivasi ya. Semakin termotivasi untuk Mm-mm. bisa, lebih baik lagi ke depannya Iya, ya. Oke oke sedikit ini Pak, kan juga banyak guru yang mempunyai karakter yang beda-beda ya. iya, Tidak semuanya kan bisa seperti itu gitu ya Pak ya? iya, Ini iya. gimana Pak? Iya, memang itu harus latihan Iya ya, kan? Harus dilatih dulu latihan ya. kan? Iya, benar, harus dilatih. Karena kadang-kadang kita secara nggak sadar begitu ada melakukan kesalahan yang kita lakukan adalah langsung koreksi. Langsung ngoreksi Ya, gitu ya kan? ya. Nah, padahal perlu kita apresiasi dulu sebelum kita Heeh, koreksi yang mhm, mana yang perlu diperbaiki ya. Dan koreksi pun tidak boleh global ya, harus spesifik di bagian mana mhm. sehingga anak langsung tahu, oh bagian ini yang perlu diperbaiki gitu ya. Terperbaiki gitu Nah, ya. jangan lupa di akhir juga berikan harapan Harapan positif positifnya gitu ya. juga ya, Iya, heeh, itu. Jadi jangan jujuk langsung beri koreksi gitu ya, mhm mhm, tapi awali dulu. mhm. Apapun yang dilakukan pertama-tama harus kita apresiasi dulu. Apresiasi dulu, Nah, itu kita mhm, biasakan, ketika anak murid kita melakukan kesalahan, jangan langsung koreksi. mhm, Tapi pertama berikan apresiasi dulu, mhm, apresiasi atas usaha apa yang dilakukan gitu ya. mhm mhm, Nah, setelah diberi apresiasi baru diberikan koreksinya yang spesifik, bagian mana yang perlu heeh, diperbaiki. Nah, yang terakhir jangan lupa nanti berikan harapan positifnya juga harapan gitu ya. positif juga gitu Iya, ya, untuk lebih menguatkan lagi ya, iya, termotivasi lagi betul. anak-anak kita itu. Oke, wah ini menarik sekali ya Insan Edukasi dan juga sahabat BBG3DY dan saya merasa, banyak guru juga bisa langsung mempraktikkannya ya di kelas ya, Pak, ya? Iya, mestinya begitu ya. Harusnya gitu kan Iya, ya? betul. Heeh. Ya, jadi kuncinya ada di nada suara ya, Tone di ya, tone tone ya. atau nada suara gitu Iya, ya? Heeh. jadi nada bicara guru ini menentukan pesan yang diterima oleh Mhm. murid gitu ya. Jadi, ini, eee, bagaimana nada bicara guru ini Mhm. harus diatur, harus Mhm. penuh dengan kasih sayang, Mhm. rasa percaya gitu ya, sehingga murid ini akan memberikan respon Mhm. keberanian gitu ya. Mhm. Jadi murid berani untuk bicara gitu ya. Mhm. Nah, tapi beda kalau nada kita, tone kita penuh dengan tekanan atau Heeh. orang sering bilang ngegas gitu ya. Nah Wah, ini murid nanti murid langsung apa ya, takut itu langsung ya, takut gitu menutup diri kan? gitu ya. Mau Heeh. bicara juga takut gitu ya. Nah itu. Oke, baik, Pak Joko tadi, saya suka kalimat yang Bapak tadi katakan bahwasanya nada bicara menentukan apakah murid menutup diri atau membuka hati, itu Iya, ya? iya, iya. Oke, bisakah dijelaskan bagaimana bahasa guru bisa menjadi alat penumbuh resiliensi itu sendiri? Iya, Mas Yuda dan insan edukasi BPK 3DI. Jadi bahasa ini kan alat untuk pembentuk makna gitu ya. Mhm, ya, Jadi ketika guru berbicara, ini murid bukan hanya mendengar kata itu ya, mhm, tetapi juga menyerap perasaan yang terkandung di dalam apa yang dibicarakan itu, gitu mhm, ya. Jadi misalnya kalau ada kalimat, "Kamu belum bisa." ya, mhm, Nah mhm, ini dampaknya akan berbeda ketika mengatakan, "Kamu tidak bisa." mhm, Gitu beda ya, ya di sini ya, beda, beda ya? ya. Oke, Kata-kata belum ini kan memberikan harapan bahwa, oh nanti nanti akan akan bisa. bisa gitu Ya, ya? ketika Heeh, dicoba-coba, mhm, coba lagi akan bisa. Nah, ini menanamkan keyakinan, kemampuan untuk bisa mhm, berkembang gitu ya. mhm, Nah, ini bahasanya sering kita sebut sebagai penguatan atau encouraging ya, oh, iya iya encourage iya, gitu ya. Jadi, kita semua atau guru atau kita semua itu perlu mhm, berhati-hati dengan memberikan pujian yang global gitu ya. mhm, Jadi, "Wah, kamu hebat banget ini." Nah, ini terlalu global itu ya. terlalu luas ya? Iya, terlalu global. Ini kadang-kadang malah bisa melemahkan. Maksudnya Mhm, baik gitu ya. mhm, Nah, maksud kita baik sebenarnya, mhm, tapi kadang bisa malah kadang bisa membuat anak itu takut untuk gagal di lain waktu gitu mhm, ya. mhm, Dia akan, bagaimana mempertahankan status, "Saya itu hebat," ya mhm, iya, ya. Nah, mungkin akan lebih baik gunakan pujian yang spesifik gitu ya. mhm, Nah, ah,
Misalnya apa? Misalnya kamu berhasil menyusun paragraf yang rapi karena kamu rajin untuk berlatih gitu ya. Ya. Nah, ini akan membuat anak itu menjadi tahu apa yang harus dilakukan, apa yang perlu diulang-ulang gitu ya. Jadi bukan hanya merasa hebatnya saja, tapi lebih spesifiknya dia tahu, oh yang perlu saya lakukan itu ke depannya apa sih? Oh ternyata ini rajin berlatih itu perlu saya ulang lagi, sehingga nanti bisa berhasil di hal-hal yang lain gitu ya. Oke, jadi di sini pujian pun juga harus cerdas ya Pak Joko ya? Iya, betul ya. Jadi bagaimana itu bisa pujian itu yang bisa menumbuhkan kesadaran diri gitu ya. Bukan yang membuat ketergantungan pada validasi luar gitu ya. Tapi pujian yang menumbuhkan kesadaran diri gitu ya. Jadi guru yang bijak itu bukan hanya memberikan semangat gitu ya, tapi bagaimana bisa untuk membangun otonomi moral di dalam diri murid itu gitu ya. Jadi kemampuan untuk tetap kuat, tetap bertahan walaupun tanpa dipuji, tanpa ada pujian gitu ya. Oke, baik Inserkasi dan juga sahabat BBGTKDI juga Pak Joko, kita akan kembali jeda dulu. Kita masih ada satu segmen lagi nanti akan kita bahas. Yang pasti saya ingatkan kepada Inserkasi, silakan yang mau bergabung, kita tunggu melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251. Atau silakan Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi, spasi jawaban, spasi pertanyaannya. Baik, kita akan jeda untuk menyimak beberapa selingan berikut. Tetap di sini di Klinik Bimbingan Konseling Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Kalau kamu ingin jadi anak yang hebat, mulainya bukan dari hal yang besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sejak gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dicanangkan pada bulan Desember tahun 2024 lalu, kami di SMP Negeri 250 Jakarta langsung tancap gas karena sudah sejalan dengan budaya positif yang sedang kami bentuk di sekolah. Pada tanggal 13 Januari 2025, setelah libur sekolah semester ganjil, kami memulai program ini secara resmi, yaitu dimulai dengan pengarahan kepada murid, lalu sosialisasi kepada orang tua, dan jurnal harian yang inisiatif kami coba kembangkan sendiri sebagai media pemantauan bersama dengan orang tua dan dikumpulkan setiap minggu ke wali kelas. Pagi ceria hadir 2 kali seminggu, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Sederhana, tapi membuat pagi jadi penuh semangat. Tentu tantangan itu ada. Tidak semua langsung antusias, tapi kami percaya membentuk kebiasaan hebat butuh komitmen dan proses yang luar biasa. Bagaimana kami memulai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah kami? Kami mulai dari jurnal harian. Siswa mengisi jurnal harian kebiasaan baik, kemudian kami memantau, kemudian kalau perlu bertanya kepada orang tua di rumah. Tujuan kami adalah perubahan nyata, bukan hanya formalitas. Di sekolah kami memberikan teladan seperti sholat berjamaah, kemudian datang tepat waktu menyambut kehadiran putra-putri kita yang akan belajar di sekolah. Senam anak Indonesia hebat awal mulanya tantangan bagi sekolah kami karena keterbatasan luas lahan. Ternyata gerakannya fleksibel dan bisa dilakukan di luar kelas, di kelas maupun di selasar kelas sehingga menghemat tempat dan bisa dilakukan secara serentak. Perubahannya nyata. Dulu ada yang terlambat 25 siswa, sekarang sudah tidak ada lagi siswa yang terlambat. Kami evaluasi melalui kehadiran dan tugas. Kehadiran anak-anak lebih baik dibandingkan yang lalu-lalu dan tugas-tugas cenderung diselesaikan tepat waktu. Bangun pagi memang masih jadi tantangan. Kadang alarm bunyi, tapi rasanya pengen tidur lagi. Namun sejak diperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat,
aku mulai coba atur hari dengan lebih baik. Yang aku rasakan, makan sehat dan bergizi itu penting. Dulu jarang makan sayur atau buah. Sekarang sudah mulai terbiasa, dan ternyata enak juga ya. Apalagi dengan adanya makan bergizi gratis, belajar pun jadi lebih lancar. Karena sudah mulai membiasakan diri untuk mengatur waktu. Meskipun belum sempurna, tapi sekarang lebih teratur dan itu membantu saat ulangan. Tantangannya sih emang ada. Kadang masih suka males untuk memulai hari. Tapi aku sadar, kalau nggak dipaksa mulai dari sekarang, kapan lagi ya kan? Di sekolah ada juga kegiatan yang mendukung, seperti senam pagi, ibadah bareng, dan menulis jurnal harian yang dicek oleh orang tua dan wali kelas. Ini sangat membantu untuk tetap disiplin loh teman-teman. Dukungan dari guru dan orang tua juga sangat berarti bagi aku. Mereka selalu mengingatkan aku dan memberi semangat aku. Untuk teman-teman, coba mulai dari hal kecil dulu yuk. Gak sulit kok, asal konsisten. Sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur juga berdoa, mengucap syukur untuk anugerahnya, karena dia peliharaku dan juga peliharamu. Kita semua sama saling menghargai, karena kita semua ciptaannya. Memberi senyuman itu sudah ibadah, menolong sesama itu juga ibadah. Selalu bersyukur untuk anugerahnya di setiap hari. Sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur juga berdoa, mengucap syukur untuk anugerahnya, karena dia peliharaku dan juga peliharamu. Kita semua sama saling menghargai, karena kita semua ciptaannya. Memberi senyuman itu sudah ibadah, menolong sesama itu juga ibadah. Selalu bersyukur untuk anugerahnya di setiap senyumanmu. Memberi senyuman itu sudah ibadah, menolong sesama itu juga ibadah. Selalu bersyukur untuk anugerahnya di setiap hari. Memberi senyuman itu ibadah, menolong sesama itu juga ibadah. Selalu bersyukur untuk anugerahnya dengan senang ibadah. Ya, masih di Radio Edukasi BBG 3 DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Tentu saja masih bersama Yuda Wijasena yang kali ini hadir kembali di program Klinik Bimbingan Konseling. Dan kali ini masih bersama dengan Bapak Joko Purnomo MT Wijaya Iswara Ahli Madya BBG 3 DIY. Dan hari ini kita masih membahas tentang kiat menumbuhkan resiliensi pada murid. Baik, yang pasti kita masih ada beberapa menit lagi. Kita akan kembali ya Pak Joko ya, kita tuntaskan. Dan ini ada pertanyaan juga. Apa sebenarnya sih perbedaan antara dukungan dan pujian itu sendiri Pak Joko? Ya, Mas Yuda, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang bedanya tipis ya antara dukungan Betul. dan pujian itu ya. Nah, kalau pujian itu kan fokusnya pada hasil dan pandangan orang lain itu ya. Ya. Jadi misalnya kamu anak paling hebat itu. Nah, ini kan
pujian ya. Mm-mm. Jadi Ya. hasil dan pandangan orang lain. Mm-mm. Nah, efeknya apa? Efeknya ini anak berusaha mempertahankan citra tersebut gitu ya. Mm-mm. Nah, bukan belajar dari proses. Ya. Nah, itu pujian. Nah, kalau dukungan, ini Mm-mm. dukungan itu fokusnya pada proses Mm-mm. dan perasaan diri anak itu sendiri gitu ya. Mm-mm. Jadi misalnya kamu pasti bangga karena Mm-mm. kamu tidak menyerah Ya. meskipun tugasnya sulit gitu ya. Mm-mm. Nah, ini akan memberikan efek menumbuhkan motivasi anak gitu ya. Mm-mm. Jadi menumbuhkan motivasi anak dari dalam, dari Mm-mm. internal. Jadi tidak tergantung pada pujian dari luar gitu ya, Ya. atau validasi dari luar gitu ya. Mm-mm. Nah, ini lebih lanjut ini ada penelitian dari Carol Dweck gitu ya. Oke. Ha-ha. Jadi anak yang terlalu sering dipuji itu akan menghindari tantangan gitu ya. Ya. Cenderung menghindari tantangan. Nah, mereka ingin tetap terlihat sempurna gitu ya. Mm-mm. Jadi, tapi anak yang mendapat dukungan ini justru lebih berani Mm-mm. walaupun dengan resiko gagal tadi gitu ya. Ya, betul. Nah, karena mereka tahu bahwa nilainya itu tidak ditentukan oleh hasil semata, tapi di dalam proses itu sendiri itu juga ada Ya. nilai gitu ya. Jadi dari sini kita semua ini guru, kita semua Mhm. itu perlu mengubah paradigma gitu ya. Mhm. Jadi jangan selalu untuk ingin sukses dalam tanda petik gitu ya. Mhm. Tapi kita perlu mengajarkan anak untuk berani gagal, berani Mhm. mencoba walaupun Mhm. gagal gitu ya. Mhm. Nah, seperti itu. Oke. Dan ini juga saya pernah mendengar istilah ordinary magic, Pak. Ini kedengarannya kan puitis ya. Apa Iya. maksudnya ini, Pak? Iya. Jadi ada istilah ordinary magic gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, ini istilah ini yang pertama kali diperkenalkan oleh Mhm. psikolog Anne Maston gitu ya. Mhm. Jadi ordinary magic ini keajaiban sehari-hari ya. Oke. Yang dibentuk ini untuk membentuk ketangguhan manusia gitu ya. Mhm. Mhm. Jadi resiliensi itu bukan sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang super, yang Mhm. luar biasa gitu ya. Mhm. Mhm. Tetapi hasil dari hal-hal yang biasa-biasa dilakukan gitu ya. Oke. Dilakukan dengan cinta, dengan konsistensi gitu ya. Ya, kata Mhm. kuncinya ada konsistensi. Konsistensi Iya. gitu ya. Oke. Jadi kalau di sekolah misalnya ordinary magic itu berupa apa sih gitu ya. Iya. Nah, itu bisa berupa sapaan hangat dari guru Oke. gitu Iya, ya. iya. Bisa guru tersenyum walaupun dalam kesibukannya yang luar biasa ketemu anak yang tersenyum gitu ya. Selamat pagi gitu Disapa, ya. senyum gitu kan. Nah, Heeh. kegiatan-kegiatan sederhana seperti ada refleksi sosial, ada kemah. Mhm. Nah, ini kegiatan-kegiatan dari ordinary magic gitu ya. Mhm. Iya, iya. Nah, ketika murid itu tahu bahwa sekolah adalah tempat yang aman, ini Mhm. maka Mhm. dia akan belajar bahwa dunia juga bisa mereka hadapi ya Mhm. dengan Mhm. tenang gitu ya. Mhm. Nah, jadi itu seperti itu ordinary Oke. magic gitu ya. Jadi di sini tidak perlu program mahal ya, Pak ya, untuk menumbuhkan resiliensi itu? Iya, jadi menumbuhkan resiliensi ini tidak perlu mahal, tidak harus mahal gitu ya. Ya. Jadi hal-hal yang dilakukan bisa hal-hal yang sederhana, bisa hal-hal yang ya tadi tidak perlu mengeluarkan uang banyak gitu ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah konsistensi itu tadi, Mhm. konsistensi dan ketulusan. ketulusan. Betul ya, ketulusan Iya, ya gitu ya. betul, iya. Sesuatu yang dilakukan Heeh. dengan konsisten dan tulus Mhm. ya. Mhm. Karena murid itu akan mengingat bagaimana perasaan kita Heeh. Iya. ketika bersama mereka itu Iya, seperti betul, apa. betul. Nah, Mhm. itu seperti itu. Oke. Baik Pak Joko, sebelum kita tutup, barangkali nih Pak Joko bisa memberikan pesan untuk para guru yang sedang berjuang menumbuhkan, resiliensi di sekolahnya masing-masing. Oke, baik Mas Yuda dan Bapak Ibu insan edukasi dan sahabat PBG TKDIY. Resiliensi ini bukan soal siapa yang kuat, siapa yang paling kuat, atau siapa yang paling itu kuat tadi ya. Tapi yang di sini yang dibutuhkan adalah ketulusan, konsistensi gitu ya. Ya. Bagaimana guru itu bisa bersabar, Mhm. guru itu bisa mau mendengar,
dan percaya gitu ya, bahwa setiap anak itu bisa bangkit ya. Nah, guru-guru itulah nanti yang bisa benar-benar untuk mengubah hidup dari murid itu. Begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Joko atas obrolan yang sangat dalam dan bermakna ini, dan saya rasa kita semua belajar banyak hari ini ya. Bukan hanya tentang murid, tapi juga tentang diri kita sendiri sebagai pendidik gitu ya. Iya. Oke, dan terima kasih, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali, kita bisa bahas ke topik-topik yang berbeda gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Dan Insan Edukasi terima kasih juga atas atensinya, masih tetap setia menyimak program Klinik Bimbingan Konseling. Saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program ini pada waktu dan jam yang sama, tentu saja hanya di Radio Edukasi. Dan tetap semangat, tetap belajar, dan teruslah menjadi cahaya bagi murid-murid kita. Baik, kita akan segera akhiri, dan yang pasti saya Yuda Wijaya segera undur diri. Saya Yuda Wijaya dan saya Joko Purnomo mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dan Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Dadah semuanya. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Terima kasih. Anda baru saja menyimak Klinik Bimbingan Konseling. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.